البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita ya ikhwah mengambil sedikit jatahnya sirah untuk kita cepat menyelesaikan risalah al-hiwar al-wajiz. Kita lanjutkan insyaallah dengan beberapa permasalahan. Tapi meskipun demikian enggak bagus kalau kita terburu-buru dalam membaca sehingga enggak keluar dengan faedah. Padahal tujuan dari kita duduk dan membaca Alkitab itu bukan untuk selesai dikatakan telah membaca kitab. Tapi tujuannya selesai kita dalam keadaan telah mencerna dan mengambil faedah. Sehingga bermanfaat bagi dirinya dan juga untuk orang lain. Kemudian ya ikhwah, kemarin pembahasan yang kita ambil itu tentang syubhat mereka-mereka yang membolehkan Maulidun Nabawi dengan perbuatan sebagian para sahabat yang mendatangkan hal-hal yang baru menurut mereka. Di antaranya adalah perkataan mereka bahwasanya Ali ibn Abi Thalib mendatangkan selawat yang baru. Allahumma dahil madhuwat wa baril masmukat ila akhirih. Mereka katakan ini selawat baru dari Ali ibn Abi Thalib dan tidak ada yang mengingkari, menunjukkan bahwasanya mendatangkan hal yang baru selama ada dasarnya itu dibolehkan. Dan ini sudah dijawab kemarin bahwasanya riwayat ini dari Ali ibn Abi Thalib itu riwayat yang dhaifah, ini lemah karena dari jalannya Salam al-Kindi. Di samping Salam al-Kindi ini enggak dikenal, dia tidak berjumpa dengan Ali. Maka bagaimana meriwayatkan suatu kabar dari Ali padahal dia enggak pernah jumpa. Kemudian tambahan bismillah sebelum tasyahud. Bismillah khairul asma. Ini mereka katakan itu adalah perbuatannya Ibnu Umar. Ibnu Umar mendatangkan hal baru bismillah sebelum tasyahud. Sebelum antum mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawat, antum bilang bismillah at-tahiyatu lillah. Mereka bilang ini perbuatan Ibnu Umar, menunjukkan bahwasanya mendatangkan hal yang baru itu apa? Boleh, selama tidak bertentangan dengan kaidah syariat. Dan ini sudah dijawab bahwasanya sandaran atau ungkapan ini dari Abdullah ibnu Umar itu salah. Yang benar itu suatu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, tapi hadis itu adalah hadis yang lemah. Hadis itu hadis yang lemah. Dari jalannya siapa? Thabit bin Zuhair, Abu Zuhair. Beliau adalah munkarul hadis, katanya Imam Bukhari. Sudah lemah, juga menyelisih orang-orang yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga, perkataan mereka, Abdullah ibnu Mas'ud menambahkan dalam tasyahud assalamu min rabbina atau assalamu alaina min rabbina. Di mana tata cara ini enggak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi sama Abdullah ibnu Mas'ud ditambahkan, menunjukkan menambahkan hal yang baru selama tidak ada dalil, selama tidak berbentur dengan syariat dibolehkan. Maka kata mereka apa? Maulid pun demikian. Maka jawabannya adalah perkataannya ini assalamu alaina min rabbina itu tidak tetap dari Ibnu Mas'ud. Riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Karena datangnya dari riwayat Sya'bi Amr bin Surahbil dari Ibnu Mas'ud. Sedangkan Sya'bi ini enggak berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Di samping itu perkataannya Al-Haythami rijaluhu rijalus sahih, ini menunjukkan kata Syekh Al-Albani dalam sanad tersebut ada sesuatu yang tidak beres yang bisa bergantungan kepada yang bisa menyebabkan hadis itu dhaif. Kita lanjut insyaallah. Qala hafizahullah taala al-Mujiz. Sekarang kita lihat apa lagi ucapan mereka. Mereka jadikan sebagai dalil bolehnya maulid. Qala wa madza an talbiyati Umar ibn al-Khattab wa ibnihi Abdullah, ini Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadik, labbaik wa raghba'a ilaika wal amal wa raghba'u ilaika wal amal. Ini kita tahu apa ya Pak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini sekarang beda. Labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadik, labbaik wa raghba'u ilaika wal amal. Beda enggak beda ini? Beda. Dan kalau memang beda, berarti ini perkara yang baru. Kalau memang baru, dalam keadaan tidak ada yang mengingkari, menunjukkan bahwasanya hal yang baru, enggak semua yang baru itu apa? Bid'ah. Dan maulid itu demikian. Selama hal yang baru itu tidak bertentangan dengan syariat,
maka enggak masalah untuk dilakukan sebagaimana perbuatannya Umar dan juga anaknya. Maka apa jawabannya? Qala al-mani'. Al-mani' sekarang yang melarang Maulidun Nabawi mengatakan, jawabi 'alaika min thalathati wujuh. Jawabi 'alaika min thalathati wujuh. Jawabanku untukmu itu dari 3 arah. Qala awalan atharu Umar wa ibnihi radhiyallahu ta'ala anhuma bihadha al-lafzi fi sahih Muslim wa laysa fihi annahu ba'da wafatin Nabi. Ini ucapan ini, lafaz ini yang dari Umar dan juga anaknya. Dengan lafaz ini, labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadik. Ini lafaz seperti ini itu telah ada di riwayat Imam Muslim. Telah ada di riwayatnya Imam Muslim, di mana tidak ada di riwayat tersebut penegasan bahwasanya ucapannya Umar dan juga anaknya itu selepas kematiannya Nabi. Berarti ada kemungkinan ucapan ini diucapkan di zaman Nabi. Dan selama ucapan atau perbuatannya ada di zaman Nabi, kalau tidak ada pengingkaran dari Nabi, menunjukkan itu termasuk bagian dari syariat, termasuk bagian dari sunnah. Karena kalau memang Rasulullah tidak mengingkari, maka itu ikrar. Ditambah dengan ikrarnya Allah dari atas langit. Karena kalau betul itu kemungkaran dan hal yang baru yang wajib diingkari, maka Allah Azza wa Jalla akan menurunkan suatu pengingkaran. Jadi kemungkinan ucapannya ini bukanlah selepas kepeninggalan Nabi, tapi sebelumnya. Kalau memang sebelumnya jatuhnya apa? Sunnah, bukan bid'ah. Qala thaniyan anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yasma' min as-sahaba wa hum yuhilluna bighairi ma yuhillu bih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa la yunkir alaihim. Fa fi sahih Muslim hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu fi sifat hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ahalla an-nas bi hadha alladhi yuhilluna bih falam yurd Rasulullah alaihim shay'an min wa lazima Rasulullah talbiyatah. Dahulu kata muallif hafizahullah, dahulu Rasulullah itu mendengar para sahabat waktu bertalbiyah. Waktu para sahabat ihlal, mengangkat suara mereka dengan ihlal labbaik Allah, itu Rasulullah mendengar para sahabat. Di mana para sahabat itu bertalbiyah, membaca ihlal dengan apa yang tidak dibaca oleh Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah tidak mengingkari. Dalilnya adalah hadis Jabir, di mana kata Jabir, manusia ahallan nas. Manusia itu membaca ihlal labbaik Allahumma labbaik dengan sesuatu yang tidak dibaca, yakni madza wa ahallan nas bihadzal ladzi yuhilluna bih, dengan sesuatu yakni madza yang mereka pakai, di mana Rasulullah tidak membantah kepada mereka sedikit pun. Dan Rasulullah masih memakai talbiyah yang Rasulullah pakai. Para sahabat memakai dengan talbiyah mereka pakai. Artinya perbedaannya talbiyah, perbedaannya lafaz ihlal di zaman yakni madza di zaman Nabi sudah ada, sudah ada. Menunjukkan bahwasanya itu bukanlah hal yang diingkari, bukanlah hal yang mungkar, enggak bisa dikiaskan dengan Maulid Nabawi yang di mana dalamnya itu sangat penuh dengan kemungkaran. Qala thalithan qala al-Imam Nawawi fi syarh Sahih Muslim qala aktsar ulama al-mustahabbu al-iqtisar ala talbiyat Rasulillah wa bih qala Malik wa Syafi'i. Artinya apa ya, ikhwah? Artinya Imam Nawawi menukilkan bahwasanya ulama itu memang khilaf dalam pembahasan tentang talbiyah pakai yang disebutkan sama Rasulullah ataukah mendatangkan sesuatu yang dipakai oleh para sahabat. Kata Imam Nawawi, kebanyakan para ulama itu menganjurkan untuk berkecukupan dengan talbiyahnya Rasulullah. Dan itulah mazhabnya siapa? Imam Malik, dan itu mazhabnya Imam Syafi'i. Artinya di sana ada mazhab yang mengatakan bolehnya melebihi talbiyahnya Rasulullah, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Umar dan juga apa? Anaknya. Artinya apa ya, ikhwah? Artinya hujjah yang mereka pakai itu hujjah atas mereka. Artinya talbiyah dengan lebih apa yang Rasulullah SAW pakai itu bukanlah bid'ah. Itu sesuatu yang ada di zaman Nabi yang Rasulullah diamkan. Ini selesai. Qala al-Mujiz al-Imam Syafi'i yaqul al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Fama wafaqa as-sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafa as-sunnah fa huwa madhmum. Ini sekarang ya ikhwah, salah satu dalil mereka atau syubhat mereka yang mereka pakai untuk membolehkan Maulidun Nabawi, yaitu berhujjah dengan perkataannya Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Sesuatu yang mencocoki sunnah maka itulah bid'ah yang terpuji. Yang menyelisih sunnah maka itulah bid'ah yang apa ya, ikhwah? Itulah bid'ah yang tercela. Ini ucapan dari Imam Syafi'i, itu ucapan yang tetap. Ucapan ini itu benar, datangnya dari Imam Syafi'i.
dan juga diikuti oleh sebagian para ulama selepas Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau memang demikian, kita ngelihat bukankah Maulidun Nabawi itu cocok dengan sunnah? Dari sisi dalamnya itu bentuk kecintaan kepada Rasulullah, membaca salawat, membaca sirah, menguatkan menguatkan ukhuwah dan juga persahabatan. Di dalamnya itu ada memberikan makanan dan juga sedekah. Kalau memang demikian, hal-hal ini semua mencocoki sunnah atau tidak? Mencocoki sunnah, berarti dia bid'ah yang mahmudah. Itu yang mereka inginkan dari perkataannya Imam Syafi'i. Jawabannya adalah qala al-mani' hadhihi al-kalimatu min al-Imam Syafi'i ka kalimatil Faruq Umari ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an ni'matil bid'atu hadhihi fa inna Umar radhiyallahu ta'ala an lamma ra'a an-nas yusalluna awza'an mutafarriqin ahabba an yajma'ahum fi jama'atin wahidah ثم قال نعمة البدعة هذه مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى بهم 3 ليال وإنما ترك مخافة أن تفرض عليهم ويدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها متفق عليه. قال فلهذا حمل العلماء قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه على البدعة اللغوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ما في هذه تسمية عمر تلك بدعة أكثر ما في هذه تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي. قال الحافظ ابن كثير البدعة على قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين بن الخطاب على عن جمعه إياهم على صلاة التراويح استمرارهم نعمة البدعة هذه. وهكذا ينزل كلام الشافعي على البدعة اللغوية فلا يقال أن الإمام الشافعي يقول بالبدعة الحسنة وهو صاحب العبارة المشهورة من استحسن فقد شر. ولذلك قال ابن رجب الحنبلي رضي الله رحمه الله تعالى ومراد الشافعي ما ذكرنا من قبل إن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرعيين وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان له أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لا لموافقتها السنة. ولو سلمنا جدلا بصحة دلالة على ما أرادوا من تحسين مع أن هذا لا يسلم فإنه لا يجوز أن يعارض كلام رسول الله بكلام أحد من الناس كائنا من كان. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له أن يدعها لقول أحد من الناس. Ringkasannya apa ya ikhwah? Sekarang ini salah satu syubhat yang sering kita dengar, pembagian bid'ah menjadi 2. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Dan mereka berhujjah dengan perkataannya Imam Syafi'i, dan ini hujjah bukanlah hujjah yang ringan karena Imam Syafi'i itu salah satu ulama yang terdahulu di mana beliau salah satu ulama yang diakui dan disepakati atas kemuliaan dan juga kekokohan beliau dalam keilmuan. Imam Syafi'i sampai-sampai beliau memiliki mazhab yang khusus. Artinya apa ya ikhwah? Namanya mazhab itu enggak akan muncul sehingga tersebar kecuali pengikutnya, muridnya, penggemarnya itu sangat banyak. Wa illa ulama di zaman Imam Syafi'i itu ada yang lebih berilmu dari Imam Syafi'i seperti Laits, seperti Al-Auza'i, seperti dan juga siapa lagi? Mereka Sufyan Tsauri dan Sufyan ibn Uyainah. Mereka itu para ulama kalau di sampingnya Syafi'i enggak ada apa-apanya. Tapi karena itu hal yang Allah inginkan dari Imam Syafi'i tersebarnya mazhabnya dikarenakan keilmuan dan juga banyaknya murid, banyaknya penggemar, jadilah mazhab yang diakui oleh semua umat Islam. Ini Imam Syafi'i telah mendatangkan pembagian ini. Ringkas cerita ya ikhwah, untuk bantahan tentang syubhat ini, bid'ah yang dimaukan oleh Imam Syafi'i sehingga terbagi menjadi 2, itu bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Dan bid'ah secara bahasa itu segala perkara yang dilakukan yang dimana tidak memiliki contoh untuk sebelumnya. Tidak ada wujudnya sebelumnya. Secara bahasa itulah yang dinamakan bid'ah. Makanya Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah itu badi'us samawati wal ard. Apa artinya? Mewujudkan langit dan bumi di mana langit dan bumi ini enggak ada contohnya. Sebelumnya enggak ada contohnya. Makanya dikatakan badi'. Sesuatu yang baru yang tidak memiliki contoh. Maka Imam Syafi'i yang beliau maukan dari bid'ah yang menjadi 2 itu bid'ah dari sisi bahasa, yaitu sesuatu yang dilakukan yang tidak memiliki contoh sebelumnya.
Gak ada contoh sebelumnya. Maka perkara yang wujudnya ini tidak ada contoh untuk sebelumnya. Itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau dia terpuji, maka itulah sesuatu yang baru dari sisi bahasa ya, yang memang cocok dengan dasar dan juga teori syariat. Kalau dia nggak cocok, kalau dia menyelisihi, berbentur dengan agama, maka itulah sesuatu yang baru yang apa? Yang tercela dari sisi bahasa. Bukan yang dimaukan dari perkataannya Imam Syafi'i itu bid'ah dari sisi syariat. Karena bid'ah kalau dari sisi syariat tidak ada kecuali tercela. Sesuai dengan sabda Rasul, wa kullu bid'atin dhalalah. Ini riwayat Muslim. Untuk riwayat Nasa'i, wa kullu bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Segala dhalalah, kesesatan itu tempatnya di neraka. Bid'ah kalau dari sisi syariat gak mungkin terbagi. Gak ada terbagi. Di samping Rasulullah mengatakan seperti ini, dan juga para sahabat telah memahami sesuai dengan apa yang Rasul alaihi salatu wassalam katakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah, kata Ibnu Umar. Semua bid'ah itu adalah dhalalah meskipun manusia itu memandangnya baik. Dan itu diriwayatkan juga dari para ulama yang lain. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, siapa yang memandang baik maka telah mensyariatkan. Siapa yang memandang baik, sekedar dia memandang baik, maka dia telah terjatuh dalam bentuk mensyariatkan. Di mana mensyariatkan itu haknya siapa? Haknya Allah dan juga Rasulnya. Maka pembagian ini itu nggak sama sekali berkaitan wala juga menjadi dasar untuk mereka. Karena maksudnya bid'ah di sini itu bid'ah dari sisi bahasa. Dan sesuatu ya ikhwah yang baru selepas kepeninggalan Nabi itu banyak enggak banyak? Banyak sekali yang memang nggak ada contoh di zaman Nabi. Ini dari sisi bahasa tuh ini maksudnya. Ini dibagi menjadi dua, ada yang tercela, ada yang terpuji. Tapi kalau bid'ah dari sisi syariat maka nggak terbagi karena sabda Rasul sudah memotong khilaf dan memotong semua ucapan. Apa dia? Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Dan kul di sini mencakup semua yang wajib kita pahami secara umum. Kalau orang ingin mengkhususkan, maka pengkhususannya itu wajib dengan dalil. Kalau dia nggak memiliki dalil, maka itulah qaulun 'ala Allah bila ilm. Berkata dalam agama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Dan ini kata muallif, perkataannya Imam Syafi'i ini mirip dengan perkataannya Umar. Mirip dengan perkataannya Umar, di mana Umar mengatakan tatkala beliau mengumpulkan manusia yang sebelumnya salat tarawih itu sendiri-sendiri, salat malam sendiri-sendiri di masjid, atau satu orang punya satu imam punya 3 makmum misalnya. Akhirnya kata Umar, saya kumpulkan mereka ini jadi satu di belakang satu imam. Tatkala beliau lakukan, kemudian beliau memandang kejadian tersebut, dikumpulkannya semua manusia di belakang satu imam, beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, dari sisi bahasa. Karena saking lamanya sunnah ini ditinggalkan, di mana wujudnya di zaman Nabi itu cuman beberapa malam. Kemudian sama Rasulullah tidak dilakukan lagi. Karena takut apa? Takut diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan maka para sahabat akan lemah untuk melakukan. Tapi lamalah hal itu tidak dihidupkan lagi di zamannya Abu Bakar, sama sekali nggak dihidupkan. Di awal zamannya Umar pun demikian. Di tengah-tengah pemerintahan Umar ibn Khattab, beliau kembali menghidupkan. Tapi karena saking lamanya, maka beliau mengatakan inilah, yakni mana ni'matul bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Dan itulah yang disebutkan oleh Syekhul Islam, bahwasanya maksud dari ucapannya mereka-mereka yang membagi bid'ah menjadi baik, menjadi tercela, itu dari sisi apa? Bahasa. Dan juga Ibnu Katsir telah menjelaskan bid'ah itu kadang yakni mana diartikan bid'ah secara syariat. Maka semuanya apa itu? Sesat. Kalau bid'ah dari sisi bahasa, maka bisa dilihat, bisa tercela, bisa terpuji. Dan ini ucapannya Syafi'i dengan tafsiran ini, itulah yang dipahami oleh Ibnu Rajab. Tapi itulah yang dipahami oleh para ulama yang dimana mereka lebih pantas untuk memahami perkataannya Imam Syafi'i daripada kita. Jadi ya ikhwah, pembagian bid'ah menjadi dua. Kalau dari sisi syariat itu nggak ada sama sekali dalilnya. Itu sama sekali nggak ada dalilnya. Dan itu termasuk kemungkaran yang jelas. Itu kemungkaran yang wajib diingkari. Tapi maksud dari para ulama yang membagi bid'ah menjadi dua itu dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. هذا هو. أشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.